untuk kegiatan vaksinasi ini itu ada tujuan-tujuannya. Kenapa vaksinasi COVID untuk anak usia 6 sampai 11 tahun itu sangat penting? Karena yang pertama tujuannya untuk mencegah sakit berat. Jadi mencegah sakit berat dan kematian pada anak yang berinteraksi dengan pasien-pasien COVID. Yang kedua, mencegah penularan pada anggota keluarga nih. Jadi kalau misalnya kita punya anggota keluarga atau saudara atau misalnya anak yang masih di bawah 6 tahun yang belum dapat vaksinasi itu, kita bisa mencegahnya, juga mengurangi resiko untuk terkena infeksi yang tinggi seperti itu. Dan yang terakhir adalah ini kan kita udah 2 tahun nih sekolahnya online, terus ibu-ibu juga udah ngerasain kan. Nah, jadi kita bisa mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Jadi tujuannya adalah supaya nanti kita bisa meminimalisir penularan yang ada di sekolah atau di tempat pendidikan lainnya. Dan yang paling penting adalah agar terciptanya herd immunity. Jadi kalau misalnya herd immunity kita tinggi, ya nggak menutup kemungkinan bahwa COVID-19 akan segera berakhir. Untuk anak-anak yang ingin divaksin COVID, itu usianya harus 6 tahun. Jadi harus 6 tahun tepat sampai 11 tahun ya. Kalau misalnya 12 tahun kan sudah berjalan sebelum-sebelumnya sampai 18 tahun. Jadi sekarang syaratnya adalah minimal 6 tahun dan harus 6 tahun pas. Terus kemudian kalau misalnya mau divaksin lagi, itu vaksinnya adalah pastiin anaknya tidak demam. Jadi suhu yang dianggap demam itu adalah suhu yang berapa? Suhunya itu di suhu kurang dari 37,5. Jadi kalau misalnya sudah 37,6, sebaiknya jangan divaksin dulu. Jadi hindari kalau misalnya demam, ditunda dulu sampai demamnya turun. Kalau untuk tensi, jadi anak-anak juga bisa ditensi dengan Manset khusus anak. Itu tekanan darahnya di bawah 140/90. Kalau misalnya tekanan darahnya di atas itu, kita tunda dulu sampai tensinya turun. Terus kemudian ada lagi kalau misalnya biasanya rata-rata pertanyaannya adalah gini, anak saya sudah divaksin imunisasi yang wajib, terus kemudian besoknya mau vaksin COVID. Jaraknya itu sebaiknya 28 hari dari vaksin yang lain di luar vaksinasi COVID. Seperti itu. Terus kemudian dilihat dulu apakah pasiennya ini pernah kena COVID atau enggak. Kalau misalnya dia pernah kena COVID dan sebutannya maksudnya tidak parah ya, jadi kalau kena COVID-nya itu dengan gejala ringan, itu nanti bisa isolasi mandiri berarti 1 bulan aja. 1 bulan aja dari dinyatakan negatif jaraknya ya. Tapi kalau misalnya sudah sampai sakit berat, kemudian dengan perawatan di rumah sakit seperti itu jaraknya 3 bulan dari dinyatakan negatif. Juga ada gejala-gejala lainnya, misalnya dia punya, yang jelas kalau misalnya batuk pilek juga kita tunda dulu sampai batuk pileknya reda, baru kita lakukan vaksinasi. Terus kemudian kalau ada kontak keluarga yang positif misalnya, itu nanti kita kasih jarak 2 minggu dari dinyatakan dari keluarga yang di positif, yang di PCR dengan hasil positif ya. Jadi 2 minggu baru boleh dilakukan vaksinasi. Tidak ada jaminan, tapi meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan perlindungan. Jadi tujuannya vaksin ini tidak menjamin kita 100% untuk kena COVID, enggak. Kita masih bisa kena COVID, tapi dengan gejala yang ringan, yang tadinya harus sampai masuk ICU, yang tadinya harus pakai bantuan oksigen, sekarang cuma isolasi mandiri aja, kayak gitu. Karena kalau ibu-ibu canggih ingat, sempat terjadi ya di bulan Juli kemarin tuh peningkatan COVID yang orang sampai antri-antri oksigen, orang sampai ngantri ke rumah sakit, nyari ruangan kosong, kamar kosong, nyari ICU nggak ada gitu. Karena waktu itu memang vaksinasi belum semuanya tercapai. Nah, kalau misalnya kita sudah divaksin, itu biasanya kalau kita kena COVID gejalanya ringan, jadi bisa isolasi mandiri, bisa minum obat-obatan, masih bisa dipantau oleh ibu-ibu canggih sekalian, jadi lebih tenang karena anak-anaknya nggak akan dipisah sama orang tua. Karena kalau ibu-ibu canggih hasil PCR-nya negatif misalnya, terus kemudian anak kita amit-amit jangan sampai itu positif, kan kasihan ibu-ibu canggih nggak bisa nemenin kayak gitu. Sedangkan butuh perlindungan ekstra, butuh perawatan rumah sakit. Tapi kalau misalnya sudah divaksin, biasanya gejalanya dan keluhannya itu lebih ringan, jadi isolasi mandiri di rumah lebih baik.